صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا yafqahu aqwalana amma ba'd. Mari kita sempurnakan zikir wirid kita dengan doa atau zikir li thubutil iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah, al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadimal ihsan kam laka alaina bil ihsan, ihsanukal qadim, ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu. Masail mutafarriqah yahtaju ila ma'rifatiha. Beberapa masalah kecil di dalam sholat tapi kita harus tahu. Apa itu masalah-masalah kecil? Masalah-masalah kecil yang beraneka warna, beraneka ragam ketika kita sholat. Tapi kadang kalau kita tidak tahu, lalu kemudian kalau kebablasan, itu kemudian bisa merusak sholat kita. Mas'alatun, satu masalah. Saya bacakan takbir masalah pertama. Al-fi'lul qalilu wa in kana la yubtilus shalat fa huwa makruhun illa li hajah. Perbuatan kecil meskipun tidak membatalkan salat itu makruh. Gerakan kecil ya, atau perbuatan kecil, gerakan kecil meskipun tidak membatalkan salat tapi makruh. Illa li hajah, kecuali hajat. Kecuali ada kebutuhan atau ada kepentingan. Gerakan-gerakan kecil ini apa? Wa dzalika fi daf'il mar. Ya, di antaranya adalah orang yang menolak, menghalangi orang lewat. Daf'il mar, kecil tapi makruh. Jadi yang makruh itu gerakannya. Gerakan kecil itu bukan sholatnya ya. Kalau sholatnya tetap wajib statusnya. Tapi perbuatan di dalam sholat itu ya kecil. Tapi kalau kita lakukan menjadi makruh. Pertama adalah fidaf ilmar, menolak orang lewat. Nah, ini sering kita lihat ya. Orang lewat depan lalu ke gitu ya. Itu kan kecil. Termasuk kecil karena itu kalau dihitung hanya 2 gerakan. 1, 2, kecil. Kalau sampai 1, 2, 1, 2 itu batal. Lebih dari 3 kecil tapi makruh. Nah, jadi fidaf ilmar, menolak atau menghalangi orang lewat. Sama tadi kalau misalkan jadi imam karena sholat terus dimakmumi. Nah itu kecil tapi makruh. Apa maksudnya ini? Enggak ada ajaran ketika kita sholat mau diimami langsung enggak ada, ajarannya itu enggak ada gitu.
Dalam fikih-fikih itu juga nggak ada ajarannya, apalagi di dalam hadis gitu. Itu namanya ijtihad yang tidak ada landasannya. Yang kedua, waqatlul aqrab. Aqrab itu nyamuk, membunuh nyamuk. Nah, jadi membunuh nyamuk ketika menggigit tangan atau salah satu anggota badan kita, lalu kita menepuk. Nah, itu kecil tapi makruh. Ya. Wahajatu ilal haq, kebutuhannya adalah dengan menggaruk. Tadi membunuh nyamuk. Wahajatu ilal haq alladzi yashushu alaihi al-khusyu'. Kebutuhan menggaruk, tentu kalau menggaruk mesti tempat yang gatal ya. Yashushu alaihi al-khusyu', yang akan mengganggu kekhusyuan. Menggaruk kita gatal, lalu kemudian bisa mengganggu kekhusyuan kita. Kekhusyuan dalam sholat itu juga termasuk makruh. Ya. Ingat sekali lagi, makruhnya bukan sholatnya, tapi gerakan. Semua gerakan di dalam sholat yang disyariatkan, ya, kan ada yang masuk rukun, ada yang masuk sunnah. Di gerakan yang disyariatkan itu rukun dan sunnah. Nah, kalau rukun itu seperti ya bangsa ruku, sujud itu kan rukun. Nah, tapi kalau takbir intikal itu kan sunnah. Nah, di luar gerakan-gerakan itu adalah kalau kita tidak ada kepentingan, makruh. Kalau gerakannya gerakan besar bisa membatalkan sholat kalau lebih dari 3 gerakan, 3 kali. Lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat. Kalau di bawah itu ya termasuk makruh kalau hanya iseng atau tidak ada hajah. Wa mahma apa ini? Wa mahma tusaibu fala ba'sa ayyadha yadayhi ala fi. Dan jika angop, apa angop? Nguap ya. Dan jika menguap, fala ba'sa ayyadha yadayhi ala fi, maka tidak apa-apa menaruh tangannya untuk menutupi mulutnya. Ya. Jadi kalau angop kan ya tetap harus sopan ya. Wong kita mau berhadapan dengan orang, angop aja kan harus sopan. Maka di sini disebutkan fala ba'sa ayyadha ala yadayhi ala fi. Jadi tidak mengapa menutup mulutnya. Ya. Wa in atasa, dan jika bersin, hamidallahu azza wa jalla fi nafsihi wa lam yuharrik lisana. Jika bersin memuji Allah azza wa jalla, ya, kita membaca hamdalah, tapi tidak boleh yuharrik lisana, tidak boleh menggerakkan lisannya. Karena kalau menggerakkan lisannya, ya sebenarnya itu karena termasuk bagian dari zikir tidak mengapa. Tapi karena ini kan zikir yang tidak disyariatkan kan ya, maka ketika bersin boleh tetap memuji Allah, karena sunnahnya kan begitu ya. Barang siapa yang bersin maka disunahkan untuk memuji Allah, kan begitu perintah hadisnya, membaca hamdalah. Nah, ketika bersin dalam sholat boleh membaca hamdalah atau alhamdulillah, tapi jangan sampai menggerakkan lisan. Itu artinya di dalam batin, bukan sir, di dalam batin. Kalau sir itu tetap ada menggerakkan lisan tapi pelan. Kalau ini di batin, tidak menggerakkan lidahnya. Wa in tatsa'a, dan jika gelegen, ya,
apa namanya? Glegen ya? Itu glegen ya. Duduk. Kok dahak udah lagi? Apa yang namanya glegen? Glegen nah. Ini harus nyari bahasanya glegen. Bahasa Indonesia apa itu? Pokoknya bersuara itu orang kenyang gitu ya. Gitu. Fayam bagi Allah yarfa ra'sahu ila sama. Kecenderungannya kan glegen itu kan suara yang muncul akibat isi perut yang penuh ya. Lalu ada ruang udara yang dia harus keluarkan biar lambung itu menjalankan fungsinya. Maka gitu kan. Maka kemudian ketika gitu ya, jangan sampai mengangkat kepalanya ke langit. Jadi memang kalau gitu kan kecenderungannya kan lebih puas gitu kan. Gitu. Maka ini sampai dibahas itu ya. Jadi ini sebenarnya masalah etika, masalah sopan santun dalam ibadah. Artinya meskipun begitu kan sebenarnya gelegean kan nggak bisa ditahan. Karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan. Jika kemudian kita nggak bisa menahan, artinya boleh gelegean, tapi jangan sampai kemudian menggerakkan kepalanya sampai menghadap ke atas. Karena itu juga gerakan menghadap ke atas itu termasuk mengadahkan kepala ke atas itu termasuk aktivitas makruh. Sambil ndangak gitu ya. Itu masuk makruh. Jadi ini gerakan-gerakan kecil yang perlu kita tahu. Ya, masalah ini ada yang mau ditanyakan? Batuk, batuk sama aja. Jadi, ya, termasuk batuk ini disamakan dengan apa tadi? Bukan tadi yang angop. Saya kira ya. Apalagi dalam kondisi corona begini kan. Biar itu kan katanya virus penerbangan kan. Jadi tetap sebagai etika. Pokoknya yang di mata kita adalah tidak sopan, maka kita yakini bahwasanya di mata Allah juga tidak sopan, maka kita lakukan. Di hadapan manusia aja harus tidak sopan, maka kemudian ketika berhadapan dengan Allah itu adalah melakukan hal yang sama, tentunya dengan gerakan yang lebih baik. Nah, karena sholat itu adalah sebuah ibadah yang paling efektif, paling baik dalam berdialog dengan Allah. Jadi kita sebenarnya sholat itu sedang ngobrol dengan Allah, sedang ngobrol. Jadi bayangkan ketika sedang ngobrol ada hal-hal kecil yang mengganggu itu, ya kan gitu ya. Ya kita harus berlaku sopan, bertindak sopan atau melakukan hal-hal yang sopan. Jadi ini tidak ada di dalam hadis itu. Kalau mana hadisnya? Nggak ada. Ketika batuk gimana? Nggak ada hadisnya. Ini adalah persoalan pedoman yang dijelaskan oleh para ulama, dirumuskan dengan melihat gerakan-gerakan yang mana dalam mata manusia itu tidak baik, maka di mata Allah juga tidak baik. Meskipun itu boleh kan gitu ya. Di mata manusia tidak sopan, ya di mata Allah juga tidak sopan. Maka kita berusaha untuk menampilkan gerakan yang sesopan mungkin. Ya, kalau enggak kita lanjut ke masalah yang kedua. Ada yang lain? Masalah yang kedua. Yusannu ayyaqifal wahidu an yaminil imam mutaakhiran anhu qalilan. Disunatkan untuk berdiri satu makmum an yaminil imam di sebelah imam mutaakhiran lebih ke belakang anhu qalilan sedikit.
Jadi lebih ke belakang sedikit. Nah, disebut nanti saya jelaskan. Wal mar'atul wahidah, sementara satu perempuan taqifu juga disunatkan untuk berdiri khalfal imam, di belakang imam, jika kemudian itu perempuan sendiri. Fa in kana ma'aha rajulun, jika ada makmum laki-laki, waqafar rajulu an yanimil imam, makmum laki-laki tersebut berdiri di samping imam, wahiyah, dan perempuan itu khalfar rajul, dia berada di belakang laki-laki. Jadi posisinya yang ingin saya sampaikan, gerak sedikit itu seperti apa? Karena ada yang menyarankan juga, kalau misalkan namanya berdua itu ketika berjamaah maka harus sawu, lurus. Maka kemudian antara makmum dengan imam sering lurus. Jadi misalkan ada yang mengatakan begini, ini imam lalu ini makmum, maka sering dia di sebelahnya sama persis gitu, lurus. Karena menerjemahkan sawu itu adalah lurus, maka kemudian ketika sendirian kan nggak bisa disebut lurus, tapi ketika berdua dia baru disebut lurus, sawu. Ada yang mengatakan begitu, sehingga ketika berdua itu lurus betul. Cuman kan kemudian tidak diketahui mana imam mana makmum. Nah, ada yang berpendapat begitu. Maka kemudian ini perlu diperhatikan. Kalau menurut saya kita ikut yang pendapat yang misalnya dituliskan dalam kitab ini, kita harus menunjukkan pembeda. Kalau kita adalah makmum, maka kemudian yang kita tunjukkan adalah harus mundur sedikit. Nah, jemaah sekalian, kalau ini antisipasi sebuah pertimbangan ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang karena ketika jamaah berdua lalu mengikuti hadis tadi, sawu, meluruskan softnya adalah harus lurus dengan imam, khawatirnya adalah ketika depannya atau belakangnya tungkak imam, ya, belakangnya tungkak imam, lalu kita di sebelahnya, tungkak kita lebih depan daripada imam, tanpa sengaja. Namanya sholat kan juga kadang imam itu sholat itu juga kadang posisi kaki sering maju, kadang mundur. Nah kalau makmum kemudian tahu-tahu posisinya tungkaknya, ukuran tungkaknya ya, yang jadi batasannya tungkaknya kok lebih depan dari imam, maka jamaahnya batal. Jadi batasan tungkak belakang rata itu adalah ketentuan maksimal ketika seorang makmum menjadi makmum. Jadi misalkan ini kan tungkak kakinya panjang gitu. Kebetulan kakinya panjang. Kalau misalkan di belakangnya tungkaknya ini udah rata, itu masih sah jamaahnya. Ya, karena ukurannya tungkak. Bukan depan, bukan urusan depan. Terus kemudian kakinya panjang, ini makmum tetap sah. Jadi ini khawatirnya begitu. Khawatirnya ketika kita mengikuti mazhab yang atau pendapat yang ketika jamaah berdua harus lurus, lalu makmum berdiri di sampingnya pas. Repotnya begitu. Maka kemudian menjadi penting kita agar mundur dikit. Ya kalau misalkan kakinya panjang begitu ya, upayakan panjang kakinya, jangan sampai melebihi panjang atau depannya ibu jari dari imam. Jadi begitu. Jadi mundur sedikit. Jadi kalau berdua itu mundur sedikit atau bedakan sedikit mana imam mana makmum. Jadi bukan mundur banyak kan, di ketentuan ini mundur sedikit. Nah ini
Kalau kemudian ada pembeda itu manfaatnya tadi, orang ketika misalkan ada jamaah baru atau makmum masbuk, ketika dia mau menarik itu bisa memberikan isyarat kepada salah satunya. Ketika bisa memungkinkan untuk mundur ke belakang, dia bisa nepuk punggungnya makmum, tapi ketika belakang sempit bisa nepuk punggungnya imam untuk maju. Ya, jadi perintah ketika jamaah itu bisa. Ketika, ya sekali lagi, ketika mundur nggak memungkinkan, maka kita kasih kode ke imam, ditepuk untuk maju. Ya, tapi ketika misalkan belakang masih ada ruang untuk satu baris, maka tepuklah makmum biar mundur. Bagaimana kalau makmum nggak tahu, pegang tangannya, lengannya ditarik. Nah, bagaimana imam kalau makmum yang ditarik marah? Ah, itu dia yang kamu ngapain misalkan kan begitu kan, ditarik padahal ditarik itu maksudnya biar kita yang di belakang itu mempunyai soft, jadi jamaahnya menjadi sempurna. Jadi cuman kan ya itu yang narik itu yang kadang agak, kalau orang yang tahu kan tepuk langsung mundur, tapi kalau nggak tahu ditepak tepuk gitu kan nggak mundur, itu dianjurkan untuk ditarik ke belakang di samping kita. Nah sekali lagi saya juga ingatkan, kalau yang sudah tahu ingat untuk bergerak ke belakang, perhatikan betul-betul gerakannya. Saya sering ingatkan, kalau mau ke belakang, kita sebagai orang yang tahu, ya usahakan kalau misalkan bisa satu langkah. Kalau nggak bisa satu langkah, ya buat namanya visol, artinya jangan langsung mundur, tapi berhenti sejenak untuk biar argo gerakan menjadi 0. Tidak, karena kalau 2 langkah itu hitungannya mesti 4 gerakan. Ya, kalau dua langkah itu, ya. Misalkan gini, 1, 2, 3. Kalau pas banget bisa 3. Kalau pas dua langkah ya. Misalkan dari sini 1. Biasanya orang itu cenderung berdiri tegak dulu, lalu kemudian baru. Nah, itu kalau nggak ada visol itu menjadi 4 gerakan, maka lebih dari 3. Nah, harus ada visol. Ya, jadi gimana? Mundur 1, berhenti sejenak, barang 2 detik 3 detik baru kemudian lanjut. Nah, itu maka kemudian argo gerakan mulai dari 0. Tapi kalau lanjut itu menjadi satu hitungan, satu kesatuan gerakan, maka bisa menjadi 4. Kan gini ya, saya sekali biar clear. Kalau mundur begitu, termasuk imam juga. Jadi misalkan ini mundur, kan kalau satu kan hanya dikit ya, apalagi misalkan menjadi begini kan sholat tidak indah. Mundur begini kan nggak indah. Maka kemudian rata-rata nih kalau disuruh mundur mesti begini. Nah ini 4. Ini lebih berapa gerakan? 1, 2, berapa? 2, 3, mesti 4. Maka penting kalau kita mengukur jaraknya kok panjang, maka penting kira-kira untuk 1 berhenti sejenak. Maka argo gerakannya menjadi argo 0. Nah, jadi termasuk imam juga ketika di depan juga begitu. Dihitung kalau misalkan memperkirakan makmumnya bisa dapat ukuran 1 soft ya 1 cukup. Tapi kalau misalkan harus maju 2 ya itu mungkin sama juga 1 berhenti sejenak, 2. Jadi ini yang saya perhatikan, kita sering mengabaikan di sisi itu. Jadi itu yang disebut dengan
visol. Jadi ada satu aktivitas dia harus berhenti sejenak sehingga tadi untuk menghitung argo gerakan. Nah, ini hal-hal kecil tapi perlu kita tahu karena dalam mazhab Syafi'i gerakan besar lebih dari 3 itu membatalkan sholat. Masalah kedua, ada pertanyaan? Nah, lanjut. Masalah yang ketiga. Ini kecil-kecil tapi asik nih, karena yang sering terlewat. Al-masbuk, mengenai makmum masbuk. Idza atraka akhira sholatil imam fahuwa awwalu sholatihi. Makmum masbuk jika mendapati akhir sholat imam fahuwa awwalu sholatihi, maka itu dihitung sebagai awal sholatnya. Fal yuwafiqul imam, maka kemudian samailah imam wal yabnu alaihi, dan bersamalah membangun, maksudnya bersamalah gerakan imam. Jadi makmum masbuk wal yaknut fi subhi fi akhiri sholati nafsi, ketika dalam sholat subuh, ya, sholat subuh, wal yaknut fi subhi fi akhiri sholati nafsihi wa in qanata mal imam, dan di dalam sholat subuh kunutlah di akhir sholat sendirian, meskipun ketika jamaah sudah kunut bersama imam. Jadi untuk sholat subuh ketika mendapati rakaat kedua dan sudah berkunut sama imam, maka kemudian ketika kita menambah sisanya kita tetap kunut, ya, tetap kunut, karena memang kunut posisinya di rakaat terakhir. Kalau tadi itu adalah karena kewajiban kita sebagai makmum mengikuti apa yang dilakukan imam, menyamai apa yang dilakukan oleh imam. Imam kunut, kita juga harus kunut. Jadi tetap kunut, ya. Wa in atraka mal imam ba'dal qiyam fala yastaghilu bid du'a wal yabda bil Fatihah wal yukhaffifha fa in raka al imam qabla tamamiha wa qadra ala hukihi fi irdalihi minar ruku' falyutim. Wa in atraka mal imam, jadi jika ia mendapati imam ba'dal qiyam, sebagian berdirinya imam, fala yastaghillu bidu'a, maka jangan sampai sibuk dengan doa yang sunat, doa iftitah, ya. Wal yabda bil Fatihati, segera mulai dengan bacaan Fatihah, wal yukhaffifha, dan ringankanlah dalam membacaan Fatihah. Maksud ringankan itu berarti percepat. Kita tahu bacaan ini imam sudah surat setelah amin, ya, waktunya pendek, maka setelah kita takbir percepat dalam membaca Fatihah. Mengenai panjang pendek gimana? Kita pakai bacaan pendek yang misalkan panjangnya harusnya 6 harokat, ya kita pakai yang 2 harokat. Kan juga tidak masalah. Jadi yang penting kita ngejar wajibnya terpenuhi. Jadi wal yukhaffifa, dan ringankanlah. Fa in raka'al imam qabla tamamiha, kemudian jika imam ruku sebelum kita sempurna membaca Fatihah, wa qutira ala luhuqihi fi i'tidalihi minar ruku', tapi diperkirakan sampai imam itu i'tidal, ya, sampai imam itu i'tidal kamu masih bisa menyelesaikan Fatihahnya,
Fal yutim, maka sempurnakanlah bacaan Fatihahnya. Jadi diberikan setelah ruku, pokoknya kita dihitung rukuknya imam dengan baca subhanallah, kita masih bisa menyelesaikan Fatihahnya, maka Fatihahnya harus disempurnakan. Ya. Fa'in ajaza, tapi jika tidak bisa, kok misalkan kita baru baca alhamdulillah sudah rukuk, kan mesti nggak akan bisa nyampe ini. Nah, fa'in ajaza wafaqal imam atau wafiqil imam, maka segeralah samailah gerakan imam, waraka'a dan ruku. Wa kana li ba'dil fatihati hukima jami'uha fatasqutu anhu bis sabaq. Jadi karena dengan membaca sebagian surah Fatihah itu dihukumi sama dengan membaca semuanya. Nah, ingat sekali lagi, yang menjadi ukurannya adalah tadi, asal kita langsung meninggalkan bacaan yang sunnah. Maka yang tadi, yang sholat seperti ini, ya, meskipun Fatihahnya belum sempurna, ya, bahkan meskipun dapat rakaatnya, ya, bahkan meskipun dapat rukuknya, itu dihitung, ya, dihitung 1 rakaat. Ini saya ulang-ulang biar nggak lupa nih. Tapi kalau misalkan sibuk dengan yang sunnah-sunnahnya, kita bersibuk dengan membaca doa iftitah. Doa iftitah belum selesai, imam sudah ruku, maka meskipun kita mendapati berdirinya bersama imam, tapi karena belum sempat baca Fatihah, ya makmum ya, maka itu tidak dihitung 1 rakaat. Ya, karena hitungan 1 rakaat itu adalah 1 rukun penuh ketika berdiri sudah ditunaikan, yaitu membaca suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ini makmum wajib membaca. Maka kalau nggak baca dalam rakaat sholatnya, maka itu tidak dihitung meskipun dapat berdiri sama mendapati imam berdiri. Ya, jadi apalagi ketika misalkan imam ruku, faman adrokal imam ruku barang siapa yang mendapati masbuk mendapati imam sedang ruku, maka rukuklah, maka ia akan mendapati dihitung 1 rakaat. Jadi begitu, di hadis itu ada yang menyatakan begitu. Makmum mendapati imam sedang ruku, meskipun ketika itu tidak sempat membaca Fatihah, ya, tapi dihitung 1 rakaat. Tapi meskipun dapat berdirinya, tapi karena sibuk dengan sunnahnya, sibuk dengan iftitahnya, lalu imam ruku, itu malah tidak dihitung dapat 1 rakaat. Ya, paham di sini ya? Nah. Wa in atrakal imam fi sujud aw tasyahud kabbir lil ihram. Dan jika mendapati imam di dalam sujud atau tahiyat, bersegeralah bertakbiratul ihram, tsumma jalasa, kemudian duduk, walam yukabbir, dan tidak takbir. Maksud takbir intikal. Kan gini, kalau kita yang normal kan Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, mau berdiri Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Kalau yang pertama namanya takbiratul ihram. Nah, ketika kita menjadi makmum masbuk, tahu-tahu imam sudah tahiyat atau sedang sujud, maka setelah kita takbiratul ihram, ketika mau sujud tidak perlu bertakbir, langsung
ikuti atau samai gerakan imam. Ya. Bihilafin ma idza atrakahu fi ruku' fa innahu yukabbiru saniyan fil hawa li'anna dzalika intiqalu mahsubun lahu. Berbeda jika ia mendapati ruku', berbeda jika ia mendapati ruku' fa innahu yukabbiru saniyan fil hawa, karena ia mendapati takbir yang kedua di dalam ketika turun. Li'anna dzalika intiqal mahsubun lahu, karena perpindahan itu dihitung. Maksudnya dihitung dihitung satu rakaat. Wala yakunu mutrikan lirraqati, dan tidak dihitung dapat satu rakaat malam yatma'inna raki'an fir ruku', jika ia tidak mendapati tumakninah ruku'. Wal imam ba'da fi haddir raki'in, dan imam sudah melewati tumakninahnya. Fa illam yatim tumakninatahu illa ba'da mujawazatil imam haddir raki'in fatathur rak'ah. Jika ia tidak bisa menyempurnakan tumakninah sebelum imam berdiri, sebelum imam i'tidal, fatathur rak'ah, maka hilanglah satu rakaat. Jadi gini, orang ketika mau mendapati ruku', ketika mau ruku' dia harus takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Maka ketika mau ruku' dia harus takbir. Karena ukuran takbir itu dia adalah menjadi alat hitung. Alat hitung kalau dia dapat satu rakaat. Di perpindahan, karena dia bisa berdiri dan dapat rakaat. Maka takbir itu sebagai ukuran dia mendapati gerakan, dia melakukan gerakan sebelumnya, lalu kemudian dia mendapati rukuknya imam. Nah, ketika mendapati ruku' imam sampai tumakninah itu maksudnya sempurna rukuknya. Ingat, tumakninah itu sempurna rukuknya, bukan berhenti sejenak setelah membaca doa ketika ibadah. Misalnya gini, ini sering saya dulu juga memahami begitu. Namanya tumakninah itu setelah kita setelah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, lalu kita berhenti sejenak. Itu namanya tumakninah. Dulu sepertinya begitu saya memahaminya. Tapi yang disebut dengan tumakninah itu sebenarnya adalah ketika orang sudah rukuk, lalu dia betul-betul rukuk, sempurna rukuknya. Maksudnya ketika rukuk tidak mencari posisi rukuk, mana tegaknya, mana yang pas, mana posisi punggungnya, tidak mencari-cari gitu, tapi sudah betul-betul mapan. Itu namanya tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi karena sering orang misalkan ciri rukuk yang sempurna adalah ketika seorang musolli atau orang yang sholat itu sudah sempurna memegang lututnya. Ingat, ketika rukuk yang baik adalah, yang benar adalah ketika rukuk itu dia megang lututnya, bukan megang pahanya atau megang betisnya. Itu sempurna. Lalu kepala sudah pandangannya lurus ke bawah. Pandangannya lurus ke bawah. Itu sudah namanya sempurna. Nah, ketika rukuk sudah sempurna itu yang disebut dengan tumakninah. Maka ketika seorang makmum masbuk mendapati imam sempat imam masih rukuk, kita sempat tadi megang lutut dan mata udah lurus ke bawah, itu disebut mendapati imam sedang rukuk. Kalau sudah seperti itu, maka dihitung rakaatnya. Tapi kita masih mencari, ketika rukuk masih mencari lututnya, imam sudah berdiri, itu
disebut tidak mendapati ruku imam yang konsekuensinya tidak dihitung 1 rakaat. Ya, gitu ya. Di tomak ninanya begitu. Ketika kan kita kan sering melihat gini. Apalagi kita contohkan anak kecil aja lah yang kadang gampang, meskipun kadang kita sering meniru anak kecil. Anak kecil itu kan sholat kadang Allah Akbar. Akan gitu ya. Ketika ruku berdiri langsung beruduk, sujud belum ini langsung sujud, kadang jidat belum nempel ke tempat sujud sudah berdiri ya. Jadi itu namanya sujud yang belum tomakninah. Namanya sujud tomakninah ya kedua tangan nempel, jidat sudah ke tempat sujud, syukur-syukur hidung bisa nempel. Kan begitu ya? Syukur-syukur hidung bisa nempel. Kaki udah yunsop, intisop udah tegak, mancap. Kan gitu ya, ketika itu udah sempurna, sudah tomakninah sujudnya. Nah, tapi kalau belum nempel sudah berdiri, itu namanya belum tomakninah. Gitu ya, paham? Ada yang ditanyakan? Misalkan itu kita lagi sujud di bawah sini kita menegaknya, itu nggak boleh. Jadi pokoknya gini, ukuran ruku kan sebenarnya kan itu ya nggak sempurna sih, apalagi orang nggak tahu sujud megangnya di bawah lutut ya. Nah, karena ukuran manusia ya, Allah tuh menciptakan ukuran tangan itu udah standar. Ketika megang lutut itu mesti udah lurus punggungnya. Tapi kalau megang betis itu mesti lebih nunduk. Megang paha mesti lebih degek. Kan gitu ya. Jadi ruku yang benar adalah tadi tangan memegang. Itu kan sebenarnya kan ketentuannya kan ada di kitab yang sebelumnya yang kita bahas. Megangnya pun kan tangan begini ya. Tidak rapat begini, tapi begini. Megang ruku, megang ketika ruku. Ya megang lutut. Maka kemudian ketika misalkan megang di bawahnya, yaitu namanya ruku yang tidak sempurna. Ruku yang tidak sempurna. Ya, jadi ukurannya ya mungkin tangannya panjang gitu. Anggap aja tangannya panjang begitu ya. Ya, karena itulah yang pentingnya ya kita ngaji. Jadi ruku namanya yang sempurna itu segitiga 90 derajatnya 90 derajat kan ya. Nah, untuk posisi 90 derajat itu tadi megang lututnya. Ya kalau megang pengen 90 derajat rupanya harus megang betis, itu memang tangannya kepanjangan. Nah, itu juga enggak ini, jadi nggak sempurna. Jadi ini tuh tegak begini. Jadi lutut begini, bukan begini. Kan ada yang begini kan ya? Ya. Gini, malah bukan ruku itu. Jadi definisi ruku kan begitu. Definisi ruku itu adalah sebagai gerakan yang dia bukan sujud dan juga bukan berdiri. Maka yang ya nggak usah macam-macam lah, begitu kayak. Karena ada posisi ruku yang kira-kira lebih di mata Allah lebih, itu kan bentuk ketundukan. Di mata Allah lebih hina, maksudnya menghinakan diri kita adalah posisi sujud kan itu. Posisi sujud itulah menghinakan diri kita. Jika ruku itu sudah hina, lalu kemudian ketika sujud menghinakan diri kita. Orang kan misalkan kenapa kita ketika lewat ada tamu, kan berarti kan kita menghormati, memuliakan tamu, merendahkan kita kan begitu ya, terjemahnya kan begitu. Maka kalau sampai sujud, itu lebih hina lagi kan gitu. Nah itu di mata Allah kan, kenapa sujud itu menjadi satu aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah itu kenapa? Karena kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Karena gitu ya, menghinakan diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tapi kalau menghinakan di depan manusia tidak baik. Nah, tapi kalau menghinakan diri di hadapan Allah, itu
Baik, maka ukuran ruku ya ruku, nggak ada di bawah ruku yang apa? Aktivitas ruku yang apa ya? Sangat hilang, nggak ada. Lalu kemudian sampai lebih nggak ada, karena di bawahnya adalah langsung bentuk sujud, aktivitas merendahkan diri kita. Jadi itu hanya informasi posisi gerak ruku yang diajarkan Rasulullah ya, yang kemudian dijelaskan secara detail oleh ulama. Kan kalau ulama kan hanya menjelaskan gambarannya seperti apa kan? Oh, sampai tangan seperti apa ketika ruku kan gitu. Ya bukan berarti kemudian kalau saya megang lutut rapat apa batal enggak? Ya enggak. Itu hanya gambaran sunnah di dalam aktivitas yang menyertai dalam sholat. Satu masalah lagi saya sampaikan ya. Masalah yang keempat. Man fatahu dzuhra ila waqtil asr. Barang siapa yang ketinggalan waktu zuhur sampai kemudian waktu asar, fal yusolli dzuhra awalan. Maka sholat zuhurlah lebih dahulu ya. Tsummal asr, kemudian sholat asar. Fa in wajada jama'atan, jika mendapati jamaah, fal yusallil asr, maka sholatlah asar. Tsummal yusolli dzuhur, kemudian sholat zuhur ba'dahu setelah asar. Fa innal jamaah bil ada aula, karena menaikkan sholat jamaah untuk sholat yang tepat waktu itu lebih utama. Ini mengenai orang yang kelewatan melaksanakan sholat dan dia ingin sholat di masjid. Nah, orang sholat di masjid ketinggalan sholat zuhur, tahu-tahu sudah asar. Kalau tidak ada jamaah atau sendirian, kita tunaikan zuhur dulu. Ya, zuhur dulu. Itu yang disebut dengan qadha. Ya. Maka kemudian karena qadha melewati batas waktu, niat sholatnya adalah qadhaan ya. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ya. Qadhaan lillahi ta'ala. Qadha ya. Karena mengqadha. Tapi kalau sholat tepat waktu kan mustaqbilal qiblati adaan. Kalau masih dalam waktu adaan. Nah, kalau kemudian di dalam masjid itu ada jamaah, maka kita sholat asar dulu berjamaah, baru kemudian sholat zuhur qadha. Ya. Jadi kalau ada jamaah, sholat asar jamaah dulu, baru kemudian sholat zuhur qadha. Nah, tapi kalau nggak ada apa-apa, ya sholat zuhur dulu qadha, baru kemudian sholat asar. Beda dengan ketika misalkan kalau kita safar dalam perjalanan. Tapi ingat, kalau di dalam safar itu kan memang menyengaja melewatkan waktu sholat. Maka ketika masuk waktu zuhur, jangan lupa niat sholat safar, niat sholat jamak. Kalau nggak niat, ya berarti sama dengan maksiat, meninggalkan sholat. Maka kemudian sholat yang kedua itu qadha. Tapi kalau sholat di waktu awal itu sudah niat, maka di dalam sholat nanti sholatnya asar itu bisa disebut atau membaca doanya atau membaca niatnya adaan. Ya, karena memang diniatkan. Nah, ini kalau safar, ini kadang kan safar itu kan seringkali kelewatan niat di waktu awalnya. Jadi kalau misalkan kita nggak niat, maka sama saja dengan meninggalkan. Tapi kalau niat itu dia berarti memang menyengaja untuk jamak atau qasar. Maka ketika niat nanti ketika sholat di asar, setelah mustaqbilal qiblati tetap pakai redaksi adaat lillahi ta'ala. Nah, tapi kalau maksiat karena meninggalkan, maka di waktu yang kedua
pakai redaksi. Setelah mustaqbil berarti qadaan lillahi ta'ala. Oke, paham? Oh. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini 4 masalah. Mudah-mudahan bahwa pemahaman bagi kita semua ya. Cukup. Marilah kita tutup ta'lim kita, mudah-mudahan bahwa berkah bagi kita semua, ibadah makin sempurna dan insyaallah bisa mengantarkan kita semua pada kekhusyuan yang kita harapkan. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin akhirin sallim wa radha tabaraka ta'ala wa sayyidina sabi rasulillah ismail amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafiqu mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruman. Allahumma inna na'udzubika min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanatul hamid. Allahumma inna nas'aluka salaman fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa rahmatan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwatil hisab. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shahiha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.